Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem informasi manajemen. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Rafli Fairuz dan teman saya Kiki Adriani. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang tren dalam telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam segala bentuk, yaitu suara, data, teks, tampilan, audio, dan video di seluruh jaringan. Jaringan telekomunikasi pada awalnya tidak menggunakan komputer untuk mengarahkan lalu lintas, dan dengan seperti ini menjadi lebih lambat dibandingkan jaringan berbasis komputer atau internet saat ini. Tren-tren utama yang bermunculan dalam bidang telekomunikasi telah berdampak signifikan dalam manajemen keputusan area ini. Oleh sebab itu, Anda seharusnya mengetahui terhadap tren utama dalam industri telekomunikasi, teknologi, dan aplikasi yang secara signifikan menambah alternatif keputusan menghadapi manajer dan pelaku bisnis. Berikut beberapa tren dalam telekomunikasi. Tren komunikasi sebagai berikut. Tren industri terhadap penjualan yang lebih kompetitif, pembawa afiliasi dan layanan jaringan yang dipercepat dengan regulasi dan pertumbuhan internet dan situs seluruh dunia. Tren teknologi terhadap penggunaan internet secara meluas serta optik digital. Untuk tren teknologi yaitu dengan penggunaan robot sebagai para pegawai di berbagai perusahaan, karena dengan penggunaan robot ini dapat mengoptimalkan budget dari perusahaan dan juga ketepatan waktu. Untuk tren aplikasi sebagai contoh, penggunaan m-banking maupun aplikasi kendaraan seperti Gojek, karena dengan aplikasi tersebut para pengguna tidak harus bertemu langsung sehingga dapat meminimalisir waktu maupun ketepatan dan lain-lain sebagainya. Kaitan tren telekomunikasi dengan sistem informasi manajemen. Jadi dengan tren telekomunikasi yang sangat berkembang pesat ini memberikan dampak yang sangat penting bagi manajemen di organisasi, di mana sekarang sistem sudah bisa terpusat di satu tempat tanpa memikirkan jarak, waktu, dan lain-lain sebagainya karena adanya koneksi dari internet ini. Seperti contoh, sistem pembayaran non-tunai yang sangat mudah dijalankan dengan berkembangnya tren telekomunikasi saat ini tanpa harus adanya pertemuan langsung antara konsumen dengan penjual. Organisasi dapat membuka kantor cabang di berbagai tempat dengan kendali pusat tetap berada di organisasi utama karena perkembangan maupun kemudahan telekomunikasi. Nilai bisnis dari jaringan telekomunikasi. Penggunaan internet, intranet, ekstranet, dan jaringan telekomunikasi lainnya dapat secara dramatis memotong biaya yang mempersingkat jeda waktu dan waktu respon, mendukung perdagangan komersial, meningkatkan kolaborasi kelompok kerja, membangun proses operasional online, membagi sumber daya, mengunci pelanggan dan pemasok, dan penting untuk bisnis yang harus menambah temuan cara baru untuk berkompetisi dalam pasar domestik maupun global. Seperti contoh-contoh nilai aplikasi bisnis dari jaringan telekomunikasi. Kemampuan strategis, mengatasi halangan geografis, menangkap informasi mengenai transaksi bisnis dari lokasi terpencil. Contoh-contohnya, menggunakan internet dan ekstranet untuk mengirimkan pesanan pelanggan dari tenaga penjual di lapangan ke pusat data korporat untuk pengolahan pesanan dan pengendalian persediaan. Nilai bisnisnya menjadikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan mengurangi penundaan dalam mengarsip pesanan dan meningkatkan arus kas dengan mengeluarkan tagihan pelanggan. Kedua, mengatasi halangan waktu, menyediakan informasi ke lokasi terpencil setelah diminta, dan mengatasi halangan biaya, mengurangi biaya dari cara komunikasi tradisional. Contoh-contohnya, otorisasi kredit di titik penjualan menggunakan jaringan pos online. Nilai bisnis, permintaan kredit dapat dibuat dan dijawab dengan hitungan detik. Kegunaan bisnis dari internet atau kegunaan bisnis dari internet. Sebagai contoh, kantor pusat menyediakan situs web yang memungkinkan pemasaran interaktif dan e-commerce serta kerjasama dengan pelanggan, prospek, dan mitra bisnis. Setelah itu ada pemasok,
yaitu extranet untuk e-commerce memungkinkan pemasok untuk menilai persediaan, melengkapi barang, dan mengirim dokumen melalui ini ke alamat internet. Selanjutnya ada kantor jarak jauh, pelanggan, dan mitra bisnis. Semua itu tersambung dalam satu, yaitu internet. Internet menyediakan sebuah sintetis dari kemampuan komputasi dan komunikasi yang menambah nilai ke setiap bagian dari siklus bisnis. Kebanyakan perusahaan membangun laman situs bisnis elektronik atau e-commerce dari perdagangan komersial untuk mencapai 6 nilai bisnis utama, antara lain menghasilkan penerimaan baru dari penjualan online, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan, menarik pelanggan baru melalui pasar dan iklan situs di website serta penjualan online, meningkatkan loyalitas dari pelanggan saat ini melalui layanan dan dukungan situs pelanggan yang ditingkatkan, mengembangkan saluran pemasaran dan distribusi baru untuk produk yang sudah ada, dan yang terakhir mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses melalui situs. Peranan internet dan extranet. Yang pertama ada internet. Internet merupakan sebuah jaringan di dalam sebuah organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti penjelajahan situs, server, protokol jaringan atau TCP atau IP, publikasi dan basis data dokumen hipermedia atau HTML, dan lain-lainnya. Untuk menyediakan lingkungan serupa internet dalam perusahaan untuk berbagi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan pendukung proses bisnis. Sebuah internet diproteksi oleh ukuran keamanan serta kata sandi, enkripsi, dan dinding penghalang, sehingga hanya dapat diakses oleh penggunaan resmi melalui internet tersebut. Sebuah internet perusahaan juga dapat diakses melalui internet pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis melalui tautan internet atau extranet. Berikut nilai-nilai bisnis dari internet. Nilai-nilai bisnis dari internet. Berbagai jenis organisasi mengimplementasikan berbagai kegunaan dari internet. Satu cara di mana perusahaan mengorganisasi aplikasi internet adalah mengelompokkan mereka ke dalam kategori layanan penggunaan dan merefleksikan layanan dasar yang ditawarkan ke penggunaan mereka. Internet mampu menyediakan portal informasi perusahaan untuk aplikasi dalam komunikasi dan kolaborasi operasi dan manajemen bisnis, publikasi situs, dan manajemen portal internet. Yang pertama ada komunikasi dan kolaborasi. Internet dapat secara signifikan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di dalam sebuah perusahaan. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan penjelajahan internet dan komputer personal Anda. Anda juga dapat menggunakan fitur perangkat kelompok internet untuk meningkatkan kolaborasi tim dan proyek dengan layanan seperti diskusi, ruang obrolan, serta studio dan konferensi video seperti sekarang ini kan banyak penggunaan Zoom maupun Google Hangout untuk situasi belajar secara jarak jauh. Publikasi situs. Keuntungan dari pengembangan dan publikasi dokumen hyperlink multimedia ke basis data hipermedia yang dapat diakses pada server situs seluruh dunia telah berpindah ke internet korporat. Kemudahan komparatif, ketertarikan, dan biaya lebih rendah dari penertiban dan mengakses informasi bisnis multimedia secara manual melalui laman situs internet telah menjadi alasan utama bagi pertumbuhan eksplosif penggunaan internet dalam bisnis. Yang C, operasi dan manajemen dalam bisnis. Internet sedang digunakan sebagai platform untuk pengembangan dan penyebaran aplikasi bisnis yang penting untuk mendukung operasi bisnis dan pengembalian keputusan manajerial di seluruh antar jaringan perusahaan. Sebagai contoh, banyak perusahaan sedang mengembangkan aplikasi umum seperti pengolahan pesan, pengendalian persediaan, manajemen, penjualan, dan portal informasi perusahaan yang dapat diimplementasikan pada internet, extranet, dan intranet. Yang D, manajemen portal intranet atau internet. Organisasi harus memperkerjakan orang IT dan sistem informasi untuk mengolah fungsi-fungsi dari internet sejalan dengan pemeliharaan berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk keberhasilan operasi. Sebagai contoh, seorang pengelola jaringan harus mengatur akses melalui mekanisme sandi dan keamanan lainnya untuk memastikan bahwa masing-masing pengguna mampu untuk menggunakan intranet secara produktif, sementara simultan melindungi integritas dari sumber daya data.
Beberapa masalah yang dihadapi dalam tugas ini termasuk masalah yang berhubungan dengan proteksi terhadap akses tidak resmi, virus komputer, manajemen direktori, dan fungsi penting lainnya untuk bisa dibobol situsnya. Yang kedua ada extranet. Saat bisnis terus menggunakan teknologi internet terbuka atau extranet untuk mengembangkan komunikasi dengan pelanggan dan mitra, mereka mampu mendapatkan banyak keuntungan kompetitif selama berjalan dalam pengembangan produk, penghematan biaya, pemasaran, distribusi, dan pendayagunaan kemitraan mereka. Extranet adalah tautan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan internet dari sebuah bisnis dengan internet pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Nilai bisnis dari extranet berasal dari beberapa faktor. Yang pertama, teknologi penjelajahan situs dari extranet membuat pelanggan dan pemasok mengakses sumber daya internet jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan metode bisnis yang sebelumnya yang tidak menggunakan internet. Kedua, extranet memungkinkan sebuah perusahaan untuk menawarkan berbagai interaktif baru jenis layanan berbagai situs kepada mitra bisnis mereka. Dengan demikian, extranet merupakan cara lain sebuah bisnis untuk dapat membangun dan memperkuat hubungan strategis dengan pelanggan serta pemasoknya. Extranet juga dapat memudahkan dan meningkatkan kolaborasi dengan sebuah sistem dengan pelanggan dan mitra bisnis lainnya. Extranet memfasilitasi pengembangan produk interaktif online, pemasaran, dan proses berfokus pada pelanggan yang dapat diberikan desain produk yang lebih baik untuk dipasarkan lebih cepat. Dari penjelasan tersebut adalah keuntungan-keuntungan internet maupun extranet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki Adriani. Saya Kiki Adriani Stiana Putri. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang alternatif jaringan komunikasi. Telekomunikasi adalah sebuah teknis tingkat tinggi, bidang teknologi sistem informasi yang berubah dengan cepat. Kebanyakan pelaku bisnis tidak memerlukan pengetahuan terperinci dari karakteristik teknis. Meskipun begitu, penting bagi kita memahami beberapa karakteristik penting dari komponen dasar jaringan telekomunikasi agar lebih efektif dalam pembuatan keputusan tentang alternatif telekomunikasi. Selanjutnya, komponen jaringan telekomunikasi. Secara umum, sebuah jaringan telekomunikasi merupakan pengaturan apapun di mana si pengirim mentransmisikan sebuah pesan kepada si penerima melalui sebuah saluran yang berisi beberapa jenis medium. Sebuah jaringan telekomunikasi terdiri atas 5 kategori komponen dasar, yaitu yang pertama, ada terminal, sebuah jaringan komputer pribadi, jaringan komputer atau peralatan informasi. Yang kedua, prosesor telekomunikasi, yang mendukung transmisi data dan penerimaan antara terminal dan komputer. Perangkat tersebut seperti modem, saklar dan penerus melaksanakan berbagai fungsi kendali dan dukungan dalam jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, ada melalui saluran telekomunikasi data transmisikan, dan saluran telekomunikasi dapat menggunakan kombinasi dari media seperti kabel tembaga, kabel koaksial, atau kabel serat optik dan lain-lain. Yang keempat, komputer. Dari segala ukuran dan jenis yang terinterkoneksi oleh jaringan telekomunikasi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pengelolaan informasi. Yang kelima, ada perangkat lunak pengendali telekomunikasi, terdiri atas program yang mengendalikan aktivitas telekomunikasi dan mengelola fungsi dari jaringan telekomunikasi. Contoh-contohnya, semua jenis manajemen jaringan seperti monitor telekomunikasi untuk komputer penyelenggara mainframe, sistem informasi jaringan untuk jaringan, dan penjelajah situs untuk komputer mikro. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Banyak jenis jaringan yang berbeda bertindak sebagai infrastruktur telekomunikasi untuk internet, intranet, serta extranet dari jaringan antar perusahaan. Namun dari sudut pandang orang pengguna akhir, hanya ada beberapa jenis dasar seperti jaringan area luas dan area lokal, klien atau server, komputasi jaringan, serta jaringan rekan ke rekan. Yang pertama, ada jaringan area luas. Jaringan telekomunikasi melingkupi area geografis yang luas yang disebut jaringan area luas.
Jaringan yang melingkupi satu kota yang luas atau area metropolitan dapat juga termasuk dalam kategori ini. Jaringan luas seperti ini telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari banyak bisnis dan organisasi pemerintah dan pengguna akhir mereka. Sebagai contoh, jaringan area luas yang banyak digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mentransmisikan dan penerima informasi di antara karyawan mereka, pelanggan, pemasok, dan organisasi lain di seluruh kota, wilayah, negara, dan dunia. Yang kedua, ada jaringan area lokal. Jaringan area lokal menghubungkan komputer dan perangkat pengelolaan informasi lainnya dalam area fisik terbatas seperti kantor, ruang kelas, gedung, pabrik manufaktur, atau lokasi kerja lain. Jaringan area lokal telah menjadi hal biasa dalam banyak organisasi untuk menyediakan kemampuan jaringan telekomunikasi yang menautkan pengguna akhir di kantor, departemen, dan kelompok kerja lainnya. Kebanyakan jaringan area lokal menggunakan lebih banyak komputer mikro dengan kapasitas cakram lebih keras yang besar yang disebut sebuah server arsip atau server jaringan, yang berisi sebuah program sistem jaringan operasi yang mengendalikan telekomunikasi dan pengguna dan pembagian sumber daya jaringan. Sebagai contoh, sistem ini mendistribusikan salinan dari arsip data biasa dan paket perangkat lunak ke komputer mikro lain dalam jaringan dan mengendalikan akses ke pencetak laser terbagi dan jaringan peripheral lain. Yang ketiga adalah jaringan virtual pribadi atau VPN. Banyak organisasi menggunakan jaringan virtual pribadi atau VPN untuk membangun intranet dan extranet yang terlindungi. Jaringan virtual pribadi adalah sebuah jaringan yang aman yang menggunakan internet sebagai jaringan penyokong utama, tetapi bergantung pada dinding penghalang jaringan, enkripsi, dan fitur keamanan lain, dan koneksi internet dan extranet serta organisasi yang berpartisipasi. Sebagai contoh, VPN menggunakan sebuah perusahaan untuk menggunakan internet untuk membuat intranet yang aman antara kantor cabang yang jauh dan pabrik manufaktur, dan extranet yang aman antara dirinya sendiri dengan pelanggan bisnis dan pemasok. Selanjutnya yang keempat itu ada jaringan klien atau server. Jaringan klien server telah menjadi arsitektur informasi utama dari komputasi di seluruh perusahaan. Dalam jaringan klien atau server, pengguna akhir PC atau stasiun kerjensi adalah klien. Mereka saling terhubung oleh jaringan area lokal dan berbagi pengelolaan aplikasi dengan server jaringan yang juga mengelola jaringan atau pengaturan klien server, dan server ini terkadang disebut arsitektur klien atau server dua tingkat. Jaringan area lokal dari stasiun kerja klien dan server. Yang kelima ada komputasi jaringan. Pertumbuhan ketergantungan pada perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya data komputer dari internet, intranet, extranet, dan jaringan lain telah menitik beratkan bahwa bagi banyak pengguna, jaringan adalah komputer. Komputasi jaringan ini atau konsep jaringan sentris menampilkan jaringan sebagai sumber daya komputasi sentral dari lingkungan komputasi apapun. Komputasi jaringan terkadang disebut model klien atau server tiga tingkat karena terdiri atas klien kecil, server aplikasi, dan server basis data. Selanjutnya ada jaringan rekan ke rekan. Kemunculan dari teknologi dan aplikasi jejaring rekan ke rekan untuk internet telah dipuji sebagai pengembangan yang akan berdampak besar pada bisnis elektronik dan perdagangan komersial serta pada internet itu sendiri. Apapun kelebihan dari pernyataan seperti ini, terlihat jelas bahwa jaringan rekan ke rekan adalah alat jejaring telekomunikasi yang kuat bagi banyak aplikasi bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang media telekomunikasi. Saluran telekomunikasi membuat penggunaan dari berbagai media telekomunikasi. Ini termasuk sepasang kawat berpilin, kabel koaksikal, dan kabel serat optik. Seluruhnya merupakan secara fisik menautkan perangkat dalam sebuah jaringan.
juga termasuk gelombang mikroterestrial, satelit komunikasi, sistem telepon seluler, serta paket dan radio. Seluruhnya menggunakan gelombang mikro dan gelombang radio lainnya. Selain itu, ada sistem inframerah yang menggunakan sistem inframerah untuk mentransmisikan dan menerima data. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang teknologi jaringan telekomunikasi. Jaringan teknologi komunikasi adalah serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu dan lainnya. Perkembangan teknologi kian pesat. Perkembangan teknologi yang signifikan menjadi perubahan yang mulai menambah dalam tiap hal yang diajaki dan diperdalami oleh teknologi. Perkembangan komputer sistem data dalam perangkat keras dan perangkat lunak sehingga mengembangkan komunikasi. Dengan perkembangan demikian membuat manusia kembali beradaptasi dan menyesuaikan seiring dengan perkembangan tersebut. Teknologi pun mewabah ke jaringan informasi yang ada sehingga menjadikan perkembangan komunikasi yang mengalami perubahan dalam pemanfaatan teknologi. Tanpa disadari, perkembangan jaringan yang ada semakin maju dan dirasakan mengalami perkembangan pesat. Dalam perkembangan teknologi Indonesia, perkembangan teknologi dalam jaringan kian pesat dan sudah mulai terkenal hingga melekat di hati penggunanya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.